Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview tentang jaringan TCP/IP, yaitu bagaimana internet bekerja. Secara umum, ini tipikal jaringan internet. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jaringan yang terlibat. Yang pertama ini adalah jaringan Local Area Network (LAN) dengan mengikuti standar 802.3 ya, dengan konfigurasi point to multipoint, di mana untuk memungkinkan komputer berkomunikasi lebih dari dua buah menggunakan bantuan switch satu jaringan. Kemudian jaringan lain, jaringan point to point menggunakan protokol High Data Link Control Protocol, itu HDLC. Juga ada di sini jaringan dial up ya. Ini modem dihubungkan dengan saluran telepon ya. Kemudian ada Ethernet point to point di sini menghubungkan modem ke router. Di sini juga ada Ethernet point to point dari modem ke access point ya. Dan ini adalah jaringan 802.11 wireless. Di sisi lain ada jaringan LAN. Jadi kita akan membahas bagaimana jaringan-jaringan ini berinteraksi. Adapun standar pembagian teknologi atau layer, ya, jika mengikut Open System Interconnection, dia memiliki 7 lapisan atau 7 teknologi pembagian teknologi di jaringan. Yang pertama fisik, ya, teknologi fisik, kemudian medium access, ya, kemudian network, kemudian transport layer, session, presentation, dan application. Namun kalau kita mengikuti stack daripada protokol TCP/IP yang sekarang secara luas digunakan di internet, layer menjadi lebih sedikit. Fisik dan medium disebut network access layer, kemudian layer internet, transport layer, dan layer aplikasi. Jadi bagaimana kita memahami jaringan komputer secara cepat, kita akan menggunakan pendekatan bottom up, ya, dari bawah ke atas. Mari kita pahami satu persatu, ya. Karena ini jaringan internet adalah jaringan yang terdiri dari jaringan yang berbeda-beda yang saling terhubung menggunakan satu perangkat yang disebut dengan router. Jadi router ini berfungsi menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Seperti kita lihat di sini ada 802.3 dihubungkan dengan jaringan HDLC, dihubungkan dengan jaringan LAN juga, ada dial up, kemudian ada wireless LAN. Jadi kebanyakan pengguna menggunakan di ujung-ujung menggunakan jaringan 802.3, 802.11 ya. Sementara jaringan-jaringan lain seperti HDLC, dial up itu banyak sebagai jaringan perantara. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jaringan Ethernet 802.3 yaitu Local Area Network ya, LAN dengan kabel ya. Mari kita bahas dari bawah, yaitu teknologi fisiknya. Teknologi fisiknya meliputi kabel ya, yang digunakan kabel unstable twisted pair UTP yang isinya 8 kawat. Kabel ini biasanya digunakan dalam konfigurasi straight maupun crossover ya. Kalau straight itu titik satu di konektor yang satu, konektor LG45 ya, ada 8 kawat dihubungkan satu berhubungan dengan satu, 8 berhubungan 8 dan seterusnya ya. 1, 2, 3 sampai 8 ini kabel straight. Kabel straight digunakan menghubungkan komputer dengan switch dengan router. Yang penting tidak sejenis ya, kabel straight. Sementara ada kabel crossover. Crossover itu 8 kawat dihubungkan secara berbeda. Ada yang cross di 8 kawat itu yaitu 1, 2, 3, 6. Sementara 4, 5, 7, 8 itu normal berhubungan dengan sesamanya. Kalau satu berhubungan dengan kabel 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1, 6 dengan 2. Inilah yang cross. Ya, kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, komputer dengan komputer, switch dengan switch. Selain
Fisik fisik ini yang bisa dirasa, bisa dipegang ya. Jadi kabel UTP, konektornya RJ45, kode tegangannya, jadi 0101 itu dikirim dalam bentuk tegangan ya. Misalnya tegangan, 5 volt mempresentasikan 1, minus 5 volt mempresentasikan 0, yang disebut dengan non return to zero ya. Jadi representasi tegangan ini bukan cuma seperti ini saja, ada banyak kode-kode yang lain yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Misalnya ada return to zero, ada kode Manchester, ADB3 dan lain-lain. Loh, bagaimana cara membedakan eh, teknologi yang satu dengan yang lain? Nah, teknologi fisik di 802.3 itu ada yang menggunakan 10 base T. Apa itu 10 base T? Dia menggunakan twisted pair seperti ini juga, ya, dengan kecepatan maksimum 10 Mbps. Ada yang 100 base T, ada yang 1000 base T. Jadi 10-nya ini kecepatan, base-nya ini baseband itu kode baseband seperti ini, di mana 0101 dipresentasikan dengan perubahan tegangan. Jadi yang 10 ini disebut dengan Ethernet, biasanya yang 100 plus Ethernet dan yang 1000 gigabit Ethernet. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah teknologi, kebanyakan ini presentasi tegangannya, jadi memungkinkan kecepatan lebih tinggi. Sementara software yang digunakan lapisan fisik ini hanya untuk bagaimana mengatur pembangkitan level 0101 ini ya. Jadi fisik itu cenderung hardware, cenderung hardware. Nah, satu spek fisik saat digunakan satu jenis jaringan. Jadi satu jenis jaringan menggunakan satu spek fisik ya. Jadi fisik berfungsi untuk memungkinkan bit 1 dan bit 0 dikirim secara sukses. Jadi dia tidak berpikir tentang bagaimana mengirimkan deretan bit 100. Yang penting tugasnya di fisik ini adalah satu itu dikirimkan berhasil. Karena kalau sudah kita 100 bit yang berurutan, bukan hanya yang berhasil yang kita pikirkan bagaimana tidak salah memenggal data ya, tidak salah memenggal data. Jadi kalau ABCD dikirim secara berurutan, kalau tidak diatur nanti bisa salah terjemahkan menjadi DJBA atau bagaimana kalau awal dan akhirnya tidak sama. Jadi fisik ini hanya bertanggung jawab bagaimana 1 dan 0 bisa dikirim di transmitter dan diterima di receiver. Teknologi di atasnya setelah fisik adalah teknologi medium access layer. Medium access layer didominasi dengan software ya, jadi dengan software. Di teknologi medium access layer ini ada dua jenis teknologi, yaitu teknologi link dan teknologi multiple access. Teknologi link adalah bagaimana berpikir bahwa satu deretan informasi 0101 diterima dengan sukses ke ujung yang lain. Jadi dimulai dengan pengaturan bentuk frame. Contohnya bentuk frame seperti ini, menggunakan bit start, kemudian data, misalnya 256 bit panjangnya, kemudian bit stop, kemudian ada cek kesalahan atau kalau misalnya idle itu jaringan tidak mengirim data, ada data 0101 yang dikirim misalnya. Ini bentuk frame, jadi bentuk frame supaya membedakan ABCD yang dikirim diterima tetap ABCD, tidak ada yang bergeser. Kemudian di teknologi link ada teknologi cek kesalahan. Cek kesalahan yang paling mudah itu parity check misalnya. Parity check misalnya kalau parity genap, jumlah 1 di 8 bit yang dikirim atau di 7 bit yang dikirim itu harus genap. Kalau tidak genap maka ditambahkan 1 sebagai bit terakhir. Ini parity ya. Bit parity ada parity genap, ada parity ganjil. Biasanya parity itu untuk mendeteksi bahwa data itu salah atau tidak ya. Ketika data salah, maka akan dikirimkan paket ARQ, yaitu Automatic Repeat Request untuk mengirimkan data ulang. Ya. Kemudian ada cek kesalahan yang berbentuk seperti CRC. CRC itu Cyclic Redundant Code, yaitu menghitung jumlah kombinasi bit-bit sehingga ketika terjadi satu atau dua kesalahan bisa diperbaiki sendiri. Jadi kalau sudah ada tercek kesalahan, dia akan diperbaiki. Nah, kode ini disebut dengan bagian dari forward error control. Jadi ketika kesalahan terjadi langsung diperbaiki, tidak mengirimkan meminta kirim ulang. Ya. Nah, baik parity maupun CRC biasanya dikirim di field frame check sequence ya, diletakkan di ujung data. Di ujung data. Nah, untuk Ethernet sendiri 802.3 bentuk frame-nya kira-kira seperti ini. Ada
tujuan, MAC tujuan, apa itu MAC? Oh, wah, ini skema pengalamatan. Jadi di medium access layer untuk teknologi link ada skema pengalamatan ya. Skema pengalamatan ini untuk apa? Kalau point to point kadang pengalamatan tidak terlalu penting karena yang mengirim siapa dan menerima siapa sudah jelas ya. Kalau point to point, tapi kalau point to multi point ada skema pengalamatan. Nah, pada Ethernet pengalamatan menggunakan medium access MAC address ya. Jadi di frame yang dikirimkan itu ada bit start atau bit flag misalnya, ada MAC tujuan di sini, MAC asal di sini, kemudian data, kemudian untuk cek kesalahannya, frame check sequence ya, diletakkan di sini. Kodenya kalau 802.3 menggunakan kode CRC. Jadi frame ini harus dipenuhi, harus dipatuhi. Kemudian terutama ini apa ya, untuk point to point sangat membantu ya. Untuk multi point di 802.3 menggunakan bantuan switch ya, switch yang berfungsi untuk menerima data dari satu komputer, kemudian mengirimkan komputer itu ke port tertentu sesuai dengan alamat MAC address ya. Jadi switch ini membaca MAC address, dikirimkan sesuai dengan tujuan. Teknologi yang kedua di medium access layer adalah teknologi multiple access. Multiple access ini apa? Yaitu bagaimana menggunakan satu channel yang digunakan untuk bergantian. Ya, misalnya kabelnya kalau di-share, ya, kabelnya kalau di-share itu bagaimana supaya satu komputer bisa mengirim tidak bertabrakan dengan yang lain. Ya. Jadi namanya CSMACD di 802.3, yaitu Carrier Sensing Multiple Access Collision Detection. Awalnya dicek oleh transmitter, ada sinyal tidak, kalau tidak ada channel free, maka akan dikirim datanya. Begitu dikirim akan dideteksi terjadi tabrakan, sinyal random tidak, kalau tidak terjadi tabrakan, maka pengiriman sukses. Tapi kalau terjadi bertabrakan, dia akan mengambil waktu random untuk mengirim ulang. Nah, waktu ini disebut dengan back of time ya. Jadi stasiun satu dengan stasiun lain memiliki waktu random yang berbeda-beda. Siapa yang lebih cepat duluan selesai, maka dia akan mengirim data, kemudian dideteksi lagi. Jika sukses, maka pengiriman sukses. Jika tabrakan akan mengulang kembali. Jika setelah sukses ada data lagi, ulang lagi dari awal. Jadi ini teknologi multiple access direalisasikan dalam bentuk software atau driver Ethernet. Jadi ini untuk teknologi Ethernet, mengandung teknologi fisik dan medium access layer. Jadi satu jaringan itu satu spek fisik dan satu spek medium access layer. Kita lanjut ke jaringan berikutnya yaitu HDLC. HDLC kebanyakan untuk point to point, ya, point to point, ya, High Data Link Control Protocol. Fisiknya apa? Fisiknya terserah ya, kabel USB juga menggunakan bisa digunakan ya. Jadi USB juga menggunakan protokol HDLC yang mungkin mengalami perubahan. Jadi di dalam kabel USB ada transmitter, ada receiver. Dia dua arah yang terpisah ya, sehingga point to point akan lebih cepat dan dikirim dengan kode baseband tertentu ya. Contoh spek daripada kabel yang digunakan sedia secara selain USB, contohnya kabel EIA, TIA, V35 dan lain-lain yang menggunakan banyak transmitter dan banyak receiver sehingga pengiriman bisa lebih cepat. Bisa juga menggunakan radio yang menggunakan dua arah, frekuensi 1 dan frekuensi 2. Bisa juga dengan menggunakan fiber. Jadi medianya bisa banyak, fisiknya bisa banyak. Medium access layer-nya bagaimana? Medium access layer di teknologi link, terutama pengaturan dengan software menggunakan frame yang apa, yang disepakati. Misalnya start, ada bit-bit start untuk menentukan bahwa ini frame awal. Kemudian control bit misalnya menginformasikan menggunakan cek kesalahannya ya, kemudian kecepatannya berapa, panjang datanya berapa, atau kalau opsional menggunakan alamat ya, ini opsional kalau dia tidak point to point. Kemudian diiringi dengan CRC yaitu kode cek kesalahan, setelah selesai mana di bit stopnya, kemudian frame baru. Jadi multiple access karena point to point kebanyakan teknologi multiple access-nya kosong, tidak ada. Jadi jaringan HDLC mempunyai dua spek, fisik dan medium
access layer, tetapi tidak ada multiple access-nya. Kemudian jaringan dial-up fisiknya menggunakan jaringan kabel telepon, ya, kabel telepon. Kabel telepon di modemnya sendiri, modem, ya, sinyal 01 itu dikodekan menggunakan kode broadband, ya. Kalau di atas tadi pakai baseband, 01-nya sesuai dengan level tegangan, ini kode broadband. Misalnya satu frekuensi satu, 0 frekuensi yang lain, yaitu menggunakan frekuensi shifting. Ada yang menggunakan satu itu level tegangannya lebih besar, level sinyalnya lebih besar, kalau 0 itu level sinyalnya lebih kecil, itu menggunakan amplitude shifting. Ada juga perubahan fasa, phase shifting. Kemudian untuk pengirimannya, karena menggunakan media yang sama, yaitu satu kabel telepon, ya, dia menggunakan frekuensi yang berbeda, ya, ini namanya division duplex, frekuensi division duplex, duplex dua arahnya, kirimnya F1, terimanya F2. Nah, teknologi yang digunakan untuk dial-up ini sering disebut dengan teknologi digital subscriber line atau DSL. Banyak jenisnya, misalnya yang asimetrik, misalnya upload lebih besar daripada download, ya, ADSL. Ada yang simetrik, SDSL. Ada yang high data rate, HDSL. Jadi jenisnya macam-macam. Secara fisik itu dial-up. Kemudian untuk medium access, ya, teknologi link layernya framingnya, frame yang dikirimkan. Multiple access-nya tidak ada karena ditentukan oleh nomor telepon di fisik. Jadi untuk menghubungkan titik A dan titik B, mereka dial up dulu, begitu sudah connect untuk suara, maka dimasukkan sinyal data, ya. Jadi untuk multiple access-nya ditangani oleh teknologi fisik. Sementara ada fitur lain yaitu untuk login dan password, itu biasanya digunakan protokol RAS misalnya, server RAS yang menangani login, ya. Jadi itu jaringan dial-up terdiri dari fisik dan medium access. Kemudian jaringan terakhir yang kita bahas yaitu wireless LAN. Wireless LAN secara fisik dia menggunakan frekuensi dan modulasi. Jadi frekuensi dan modulasinya ini bagaimana pembagiannya, kemudian modulasi yang digunakan apa, itu memiliki spek yang berbeda-beda. Contoh spek yang beda-beda, 802.11a, 802.11b, 802.11c, dan lain-lain. Ini mereka memiliki alokasi frekuensi, modulasi, dan lain-lain yang berbeda. Nah, secara fisik bisa mengirimkan 0101 lewat jaringan radionya. Nah, bagaimana dengan medium access-nya? Ada dua juga, link layer dan multiple access. Secara link layer itu terutama bagaimana pengaturan VAN Ethernet, ya. Jadi ini disebutkan dengan Ethernet juga, tapi wireless. Kemudian bagaimana cek kesalahannya, mirip-mirip, ya, menggunakan CRC juga. Nah, teknologi multiple access-nya dia menggunakan software CSMA-CA. Kalau di kabel tadi CSMA-CD, ini CSMA-CA. Kalau di kabel tadi dideteksi collision-nya, di sini collision avoidance A-nya, CA-nya. Nah, bagaimana caranya? Di sensing dulu frekuensi ada yang pakai atau tidak. Kalau tidak ada, dia akan mengirim paket singkat, namanya paket request to send, RTS. Kemudian dia akan mendengar balasan dari access point, misalnya kalau ada clear to send, maka dia akan mengirim data sesuai dengan berapa lama diizinkan di clear to send. Jika mendapat balasan, maka itu akan sukses. Jika tidak, itu data bisa diulang, kemudian sensing kembali. Ya. Jadi wireless LAN menggunakan dua teknologi fisik dan medium access. Nah, fisiknya itu beda-beda, ada speknya A, B, G, dan yang lain-lain. Ini bukan C, ya, ini G. Kemudian pada poin 2, 3, 4 yang kita bahas tadi, 802.3, HDLC, dial-up, dan 802.11 itu memiliki teknologi fisik dan medium access. Jadi kalau kita kembali ke slide pertama, jadi kalau ini kita sudah pahami bahwa data dari komputer ini ke router ini, ya, itu menggunakan teknologi 8023 baik aturan fisik maupun medium access. Setelah data sampai di router A, nah dia harus dilakukan sesuatu supaya bisa diadaptasikan dengan bagaimana pengiriman menggunakan HDLC misalnya. Kalau komputer ini akan berhubungan dengan komputer ini, ada teknologi, misalnya komputer A di sini berhubungan dengan komputer yang ini, ya banyak teknologi yang harus dilewati ya. Di sini ada
format jaringan 802.3, HDLC, kemudian ada Ethernet lagi sedikit sini, kemudian dial up, kemudian Ethernet lagi, kemudian 802.11. Nah, jadi ada banyak format jaringan yang harus diikuti. Nah, jadi router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda-beda. Nah, problemnya yang muncul adalah komputer yang di sini menggunakan MAC address, router di sini pun menggunakan MAC address yang ini. Ya, di sini menggunakan HDLC. Jadi komputer ini mengenal router ini, tapi komputer ini tidak mengenal router yang sebelah sini atau malah yang lebih jauh lagi, ya. Jadi yang dikenal oleh alat-alat di sini hanya adalah yang di satu jaringan, ya. Demikian juga di jaringan ini, yang ini mengenal ini dan sebaliknya, tapi tidak mengenal yang lain. Jadi supaya satu jaringan mengenal komponen jaringan yang lain, kita butuh internet layer di atasnya. Jadi ini bertingkat pemahamannya. Satu jaringan, ya, satu jaringan kita membutuhkan pemahaman fisik dan medium akses. Satu jaringan kita membutuhkan pemahaman fisik dan jaringan fisik dan medium akses. Nah, supaya jaringan satu bisa berhubung dengan jaringan lain, kita membutuhkan teknologi di atasnya, yaitu teknologi antar jaringan, internet, atau teknologi network, ya. Jadi internet. Jadi nama jaringannya antar jaringan, internetwork, ya. Jadi bagaimana menghubungkan network yang satu dengan network yang lain. Nah, supaya jaringan yang berbeda-beda ini bisa saling mengenal, kita standarisasi sistem pengalamatan, ya, standarisasi sistem pengalamatan. Jadi di sini awalnya jaringan LAN di sini menggunakan MAC alamatnya karena itu alamat lokal. Nah, ini juga menggunakan MAC. Nah, karena supaya saling mengenal, komputer A kenal dengan komputer E, maka kita standarisasi alamatnya. Kita menggunakan IP address, ya, skema alamat IP address. Dan kita membutuhkan alat yang menghubungkan kedua jaringan ini yang kita sebut dengan router. Kemudian setelah kita pasang router di tengahnya, router itu harus memiliki dua interface alat yang sebelah kiri dengan interface alat yang sebelah kanan, bisa saling terhubung di dua jaringan atau lebih, ya. Jadi apa fungsi router itu? Nah, kalau komputer A mengirimkan ke komputer E, router harus bisa meloloskan, memforward, atau kita sebut dengan routing. Jadi yang di jaringan internet layer ini kita butuh dua skema. Pertama pengalamatan, tiga kita butuh pengalamatan, kemudian alat yang disebut dengan router, kemudian metode routing. Bagaimana metode routing? Mari kita selesaikan. Ini misalnya dua jaringan yang di atas, A, B, C. Kemudian ini jaringan wireless LAN, ya, DE. Nah, kita beri pengalamatan. Nah, skema pengalamatan misalnya dia menggunakan network 192.3.0.0, maka di komputer A kita beri alamat 192.3.0.1, B.02, maksudnya ini 192.3.0.2, ini titik 3. Nah, ini modul router di sini juga menggunakan alamat. Dia punya interface LAN untuk di sini, ya, untuk berhubungan dengan LAN sini. Jadi ini diberi alamat misalnya 192.3.0.4. Nah, di sisi yang lain dia harus menggunakan alamat yang bisa terhubung dengan jaringan wireless LAN. Sebagai contoh, kalau di sini menggunakan alamat network 192.400, ya, di sini dia 01, di sini 02, maka router ini menggunakan 03 misalnya, sehingga bisa saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya setelah pengalamatan selesai, satu jaringan pengalamatan selesai, kita menggunakan metode routing. Kalau misalnya routing statis, kita buat seperti ini, tabel router di sini. Kalau tujuannya 192.400 yang ada di sebelah kanan, maka port yang akan dia tandai adalah port 2. Jadi kalau ada data masuk ke router, dia akan melihat tabel ini. Kalau sesuai misalnya port 2, maka dilalukan ke port 2. Bagaimana kalau menuju 192.3.0.0, ya, juga sama menggunakan port 1. Jadi ini static routing, ya. Nah, dalam implementasinya router dan access point ini menjadi satu, ya. Sekarang router dan access point menjadi satu yang hanya disebut dengan access point saja.
Jadi access point ini mempunyai dua interface, sebelah kiri dia 802.3, sebelah kanan dia 802.11. Jadi access point termasuk router juga di dalamnya. Tapi routingnya dibuat secara otomatis ya. Nah, ini untuk jaringan yang sederhana ya. Ya menghubungkan 802.3 dengan 802.11 menggunakan router. Yang dibutuhkan adalah pengalamatan IP, alat yang namanya router, kemudian teknologi routing ya. Kemudian ini contohnya kalau jaringannya lebih jauh misalnya lebih jauh ya. Jadi ini menghubungkannya menggunakan router yang lebih dari satu. Misalnya router ini dihubungkan ke jaringan kita ini, kemudian dikirimkan menuju router yang satu lagi, kemudian ke ini. Jadi misalnya ini satu gedung, ini satu gedung. Alamatnya misalnya ini di kelas 192 di alamat jaringan 192.5.10, ini 11121314, saya persingkat. Di sini misalnya menggunakan HDLC, menggunakan radio ataupun menggunakan kabel, menggunakan alamat jaringan 192.7.10.0, 10.02 di sini, 90.1 di sini. Kemudian ini satu jaringan juga LAN menggunakan alamat 70, 870, di mana di sini 71 belakangnya, di sini 72, 73, 74. Jadi ini satu jaringan, tiga jaringan. Ini bisa satu gedung, ini bisa satu gedung. Lebih aman seperti ini karena apa? Kalau ada attack di sini, maka router akan memblok supaya tidak masuk ke jaringan sini. Bisa saja satu router ini kita hilangkan, dia langsung kemari. Jadi interface ini memiliki alamat misalnya 2.5.1.7 misalnya atau titik 5 ya atau titik 4 kita gantikan, ini dihilangkan. Tapi kalau ini satu gedung ada tag di sini, dia bahaya langsung masuk ke jaringan ini. Jadi lebih bagus routernya seperti ini ya. Jadi ini routing statusnya menggunakan tabel seperti ini. Contohnya di routing pertama ya, kalau tujuannya 5.1.0 maka portnya adalah port A ya, dengan jarak 0 karena terhubung langsung. Kalau ke 7.10.0 dia portnya port B, terhubung langsung 0. Kalau ke 70 ya, 8.7.0 dia menggunakan port B juga ya. Karena jaraknya melewati satu router, dia seperti ini. Nah, ini tabel yang di router di sini pun demikian. Sehingga satu paket yang dikirim ke IP dari 192.5.1.1 di sini menuju 192.8.74 misalnya di sini akan dengan mudah dirutekan sampai dengan tujuan ya. Oke, kalau paketnya sendiri ketika misalnya pesan halo dari komputer A, pesan halo dari komputer A yang dibangkitkan oleh aplikasi tertentu dengan nomor port tertentu. Nah, jadi ini lapisan transport layer ya. Kita membahas transport layer. Bagaimana data dari ujung ke ujung ya. Kalau pesannya itu halo, kita kasih port nomor aplikasi, misalnya aplikasinya chat, nomornya sekian, kemudian mau dikirim ke jaringan yang ini 802.3, dia harus memenuhi kriteria paket format ya atau format frame di jaringan ini ya, seperti ini misalnya. Oh, tapi karena A ini mau mengirim ke B, pengirimnya itu IP-nya 5.1, penerima 72, kata halo tadi yang menggunakan aplikasi tertentu itu di packing dulu menggunakan paket IP namanya, paket IP. Jadi ini yang dibangkitkan software, kemudian ini software dari layer internet ya, diletakkan IP tujuan dengan IP asal, IP A dan IP B. Nah, ini paket IP namanya. Nah, paket IP ini akan dikirimkan ke jaringan ini, ke router ini, harus menggunakan format jaringan di sini, yaitu Ethernet. Jadi ini paket IP-nya dimasukkan ke frame Ethernet, di mana tujuannya adalah MAC daripada router ini MAC router, asalnya dari MAC komputer ini MAC komputer ini, ya. Kemudian ada CRC-nya supaya kalau ada error bisa diperbaiki. Jadi begitu dikirimkan sampai kemari, router akan mengambil paket IP. Jadi ini dihilangkan lagi, diambil paket IP-nya, kemudian dilihat tabel routing. Oh, ternyata tujuannya adalah IP 72, harus lewat port ini. Kemudian, oh,
router ini mengerti bahwa di sini adalah HDLC. Maka paket IP ini, ya, paket IP ini ditransport di jalur yang ini menggunakan format HDLC. Jadi di paket IP-nya diformat dengan HDLC, di mana ada bit start, kemudian kontrol, ya, kemudian ada CRC-nya juga. Begitu dikirimkan sampai di router yang B, ya, sampai di router B, diambil lagi paket IP-nya dibaca, oh dia mau ke yang mari, maka port kemari berdasarkan tabel routing, ya, berdasarkan tabel routing dia akan di forward kemari, dan ini formatnya frame Ethernet lagi, frame Ethernet. Maka di paket IP-nya dimasukkan ke frame Ethernet, dikirim sampai ke B, di B paket IP-nya diambil, oh ini asalnya IP ini dan tujuannya IP saya, maka data diambil, datanya data halo, dipanggil yang nomor aplikasinya, maka dijalankan di aplikasi tersebut. Jadi paket dari A sampai ke paket ke B dengan selamat. Nah, jadi ujung ke ujung sudah beres menggunakan teknologi fisik, teknologi multiple access, teknologi internet antar jaringan, ya, sehingga A ke B pesan ujung ke ujung sudah sampai. Nah, untuk mengatur pesan ujung ke ujung ini disebutlah pengaturannya menggunakan transport layer protokol. Transport layer protokol itu ada dua, yaitu menggunakan TCP atau UDP. Kalau TCP, sebelum mengirim data dilakukan call setup, ya, di sini call termination. Call setup bagaimana? Kode sync dulu dikirimkan, kemudian dibalas bahwa sync-nya diterima dan dihasilkan sinkronisasi, kemudian dibalas acknowledgement. Jadi ini seperti ketok pintu siapa saya, ya. Jadi memastikan bahwa komputer ujung hidup komputernya. Jadi ini connection oriented. Kemudian data yang dikirim dari A itu ketika diterima si B akan membalas bahwa data sudah diterima. Kalau panggilan atau hubungan sudah selesai, maka salah satu mengirimkan kata finish dan yang lain meng-acknowledge dan finish juga acknowledgement. Jadi ini connection-nya lebih cenderung connection oriented, ya, connection oriented, dan data yang dikirim kalau hilang dia akan dikirim ulang. Contohnya sini, ya, data kalau dikirim dia menggunakan timer, mana acknowledgement-nya. Kalau tidak diterima acknowledgement sekian detik, maka data akan dikirim ulang. Ya, data akan dikirim ulang, ditunggu lagi acknowledgement-nya. Jadi pengiriman data itu reliable, itu di transmission control protocol. Nah, selain itu di transmission control protocol ada pengaturan kecepatan. Contohnya ini satu data ditunggu acknowledgement-nya. Nah, ada yang menggunakan data 1, data 2, data 3 dikirim baru acknowledgement-nya ditunggu. Ada 3 acknowledgement. Ini namanya windowing. Ini windownya 1, ini windownya 3. Jadi pengaturan kecepatan itu makanya server yang cepat bisa berhubungan dengan HP yang lambat karena ada windowing. Bagaimana informasi windowing dilakukan? Di sync Jadi di sini semua diatur. Itu menggunakan transmission control protocol. Bagaimana dengan UDP? User data from protocol itu lebih sederhana. Kirim saja, tidak peduli yang komputer ujung hidup atau tidak. Ya, jadi tidak ada call setup, tidak ada konfirmasi, tidak ada putus koneksi. Berbeda dengan di TCP. Kelebihan daripada TCP dia reliable, bisa diandalkan, connection oriented, ya harus ada pembangunan connection dulu, kemudian data dipastikan sampai, ya. Maka ini kekurangannya adalah delay, tapi kelebihannya itu data wajib sampai. Jadi untuk browser biasanya dia pakai di TCP. Bagaimana dengan UDP? Tidak reliable, tidak ada pembangunan hubungan, tetapi datanya cepat dikirim, tidak ada banyak proses. Jadi ini kelebihannya cepat. Misalnya adalah pengiriman video yang ada cacat-cacat sedikit, tidak ada masalah. Jadi untuk hubungan ujung ke ujung atau yang disebut dengan teknologi transport protokol itu ada dua metode, menggunakan TCP maupun dengan UDP. Dan untuk pengembangannya itu banyak kombinasi di antaranya. Kemudian di application layer, aplikasi yang mengirim data, misalnya WA, browser, dan lain-lain, itu menggunakan nomor port namanya. Jadi nomor port. Jadi kombinasi dari satu komputer, nomor port dengan nomor IP komputer tersebut disebut dengan soket, ya, soket. Contoh hubungan di HTTP antara klien dan server kita, ini internet, ya. Kalau komputer kita menggunakan satu Internet Explorer, ya,
terbuka tapi menggunakan tab lebih dari satu. Contohnya tab pertama dia akan membuka web tertentu atau web yang sama yaitu Facebook. Hubungan pertama dia menggunakan nomor aplikasi 80 ya. Begitu dibalas dia menggunakan nomor yang lain. Jadi awalnya hanya 80 kemudian diganti nomor yang lain. Selanjutnya koneksi antara dua titik ini menggunakan nomor 805. Kemudian kita buka tab lagi, mau buka halaman yang sama Facebook juga. Kita menghubungi dengan nomor 80, dibalas, kita diambil nomor yang lain selanjutnya menggunakan nomor yang lain. Lagi kita buka requestnya 80 dulu, kemudian kita menggunakan nomor yang lain. Sehingga apa? Satu aplikasi ya menggunakan window yang beda-beda, tab yang beda-beda, dia tetap bisa berkomunikasi karena apa? Ada nomor port ya, nomor port. Jadi kombinasi IP A ini dengan nomor portnya itu disebut dengan soket. Jadi ini A berhubungan dengan server menggunakan 3 soket. Jadi ini salah satu pengaturan di layer aplikasi. Ada banyak lagi di layer aplikasi. Nah, selain di sini kalau kita mau kembangkan ya untuk belajar ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab nantinya, yakni jika jika komputer ini mengirimkan data ke yang lain, MAC address-nya dia MAC address A, ya komputer A ini misalnya, kemudian MAC address tujuannya ini. Bagaimana dia tahu bahwa untuk mengirim data kemari harus menggunakan MAC address ini? Ada protokol tambahan, ya, yang menggunakan replay dan echo, ya. Jadi komputer protokol tambahannya itu address resolution protocol. Dia harus tahu kalau mengirimkan data dia harus kemana MAC address-nya, address resolution protocol. Bagaimana kalau data itu dalam pengirimannya fail di sini, hilang ya, atau di antrian dia drop? Maka ada protokol tambahan ya, ICMP yang memberitahu bahwa jaringan data yang dikirim itu drop ya, atau tidak tercapai tujuan. Atau bagaimana kalau komputer yang dituju itu ternyata tidak aktif, maka ada protokol yang melakukan itu supaya komunikasi berjalan secara transparan ya. Kalau gagal ya gagal, kalau sukses ya sukses. Jadi sampai di sini penjelasan tentang internet secara singkat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.